Setelah mereka bersenang-senang keliling pulau, singkatnya mereka berdua pun pulang kembali ke rumah. Di rumah Mito kemudian memberikan sebuah kotak kecil kepada Gon yang ternyata merupakan suatu titipan dari Ging kepada sang anak. Mito sendiri sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam kotak tersebut. Lalu ia menceritakan sedikit mengenai masa lalu mengapa ia bisa dirawat olehnya dan sang nenek. Di umur 12 tahun, Ging meninggalkan pulau untuk menjadi seorang hunter. Namun Ging tidak pernah mengatakan tujuannya. Lalu 10 tahun kemudian, Ging baru kembali ke pulau dengan membawa seekor bayi yang tidak lain itu adalah si bocah hijau Gon. Ia meminta kepada si Mito untuk merawatnya dengan baik. Dan setelah itu, Ging tidak pernah lagi kembali ke pulau. Bahkan ketika Mito menanyakan siapa ibu dari si bocah bayi tersebut, Ging hanya menjawab bahwa ia sudah bercerai dengan ibunya. Dan hingga saat ini, ibunya Gon tidak pernah diketahui. Namun Gon tidak berkecil hati karena ia sudah menganggap Mito sebagai ibunya sendiri. Setelah itu di keesokan harinya, Gon dan Killua mencoba melepas besi yang menghalangi kotak pemberian Ging tersebut. Namun dengan tenaga yang sudah dikeluarkan, penghalang besi tersebut masih tidak bisa dilepas sama sekali. Lalu kemudian Killua mengingat suatu hal. Kotak tersebut diberikan kepada Gon dari Ging sebagai hadiah karena Gon sudah menjadi seorang hunter. Dan hal terakhir yang dilakukan Gon untuk resmi menjadi seorang hunter adalah bisa menggunakan Nen. Karena hal itu, Gon mencoba membuka kotak tersebut dengan menggunakan Nen miliknya. Dan pada akhirnya besi itu pun berhasil dibongkar. Ternyata besi yang menutupi kotak tersebut memiliki pola yang berhubungan dengan kemampuan Nen. Bisa dibilang itu adalah gembok yang hanya bisa dibuka dengan aura Nen sebagai kuncinya. Setelah itu Gon menggunakan lisensi hunter miliknya untuk membuka kotak tersebut. Isi di dalam kotak tersebut adalah sebuah kaset jadul dan juga memory card serta cincin. Pertama-tama Gon memasukkan kaset jadul tersebut ke komputer rekaman untuk mengetahui isinya. Yo, Gon. Yappari omae mo hunter ni nachimatta ka. Dan untuk yang pertama kali di dalam hidupnya, Gon akhirnya bisa mendengar suara sang ayah. Dalam rekaman suara tersebut, Ging mengatakan kepada Gon apakah ia yakin akan menemuinya. Sementara Ging sendiri tidak ingin bertemu dengan Gon. Ia juga menanyakan apakah Gon yakin untuk melanjutkan tugasnya sebagai seorang hunter karena menurutnya hunter merupakan makhluk yang egois. Dan sekarang Ging sedang berada di suatu pulau yang sangat jauh sedang bermain dengan seekor burung kolibri. Oh! だから、お前がこのテープを聞いている今も どこかでバカをや捕まえてみろよ。お前もハンターなんだろ? Itulah hal yang sangat disukai Ging sebagai seorang hunter arkeolog. Ging menantang Gon untuk menemuinya jika ia merasa yakin. Dan setelah itu rekaman pun berakhir. Awalnya Ging akan memberikan informasi mengenai ibunya Gon. Namun bagi Gon itu tidaklah penting karena Mito adalah ibu satu-satunya. Setelah mendengarkan isi suara dari Ging, tiba-tiba alat perekam suara tersebut mengeluarkan aura Nen yang secara otomatis menghapus rekaman suara tersebut. Meskipun Killua sudah berusaha untuk menghentikannya, namun itu tidak bisa dihentikan. Hingga akhirnya Nen tersebut hilang dan rekaman suara dari Ging lenyap terhapus. Killua mengatakan bahwa Ging sudah mempersiapkan hal itu selama 10 tahun yang lalu supaya tidak ada petunjuk yang bisa menemukan keberadaannya. Dan dari sinilah kita bisa mengetahui seberapa kuat ayahnya Gon sehingga bisa melakukan hal itu. Selanjutnya mereka melihat dua benda lain yang ada di dalam kotak tersebut. Diawali dengan memory card yang ternyata itu adalah memori PlayStation yang sengaja diberikan oleh Ging kepada Gon sebagai petunjuk keberadaannya. Namun untuk mengetahui isinya, mereka membutuhkan konsol game.
Killua pun mendadak pergi untuk membeli PlayStation. Setelah itu mereka pun mulai menghubungkan memory card tersebut kepada PlayStation yang sudah dibeli. Tidak lupa Killua juga mengcopy isi memory card tersebut untuk berjaga-jaga. Setelah dibuka ternyata memory card tersebut adalah data simpanan dari sebuah game yang bernama Grid Island. Ukuran data gamenya sangatlah besar. Killua kemudian mencari tahu soal Grid Island di internet. Namun tidak ada orang maupun toko yang menjual game itu satupun. Karena hal itu, ia pun mencari tahu lebih dalam mengenai game misterius tersebut. Killua kemudian menelpon kakaknya yang paham terhadap internet dan komputer, yaitu si anak mama Miluki. Ternyata dari dulu Miluki sedang memburu game legendaris tersebut. Namun hingga saat ini selama bertahun-tahun ia tidak pernah menemukannya. Miluki mengatakan bahwa ia mengetahui informasi pasti mengenai game itu. Namun informasi tersebut tidaklah gratisan. Memahami hal itu, Killua kemudian memberikan kesepakatan, yaitu barter informasi dengan kopian memori dari Grid Island. Mendengar hal itu, si anak mama Miluki pun menyetujuinya. Miluki memberitahu Killua dua informasi penting yang berhubungan dengan game tersebut, yaitu situs Hunter yang hanya bisa diakses oleh para Hunter dan juga pelelangan skala besar di York New City. Yang dimana dalam acara pelelangan tersebut, para pengusaha besar akan melelangkan game Grid Island bagi mereka yang sanggup untuk memberikan uang dengan jumlah yang cukup. Mengetahui informasi tersebut, Gon dan Killua sepakat untuk pergi dari pulau lebih awal demi menyelidiki Grid Island. Dan di keesokan harinya, mereka pun berlayar meninggalkan pulau. Gon pamit kepada Mito dan sang nenek dan akan kembali setelah ia berhasil menemukan King. Terdapat 6 tipe pengguna Nen. Yang pertama adalah Kyoka, yaitu kemampuan untuk menguatkan sebuah benda menggunakan aura atau Nen. Yang kedua adalah Henka, yaitu kemampuan untuk mengubah sifat benda dengan aura. Yang ketiga adalah Gugenka, mirip seperti Henka, namun bedanya Gugenka bisa merubah aura mereka menjadi sebuah benda. Keempat adalah Hotsutsu, yaitu kemampuan yang menggerakkan aura secepat kilat. Kelima adalah Sousa, yaitu kemampuan yang bisa mengendalikan benda maupun makhluk hidup dengan aura miliknya. Dan yang keenam adalah Tokushitsu. Tipe ini sangat langka sehingga tidak bisa dipelajari dan hanya terlahir dari orang-orang yang memiliki bakat tertentu. Setelah itu Shin berpindah kepada perjalanan Kurapika menuju pemburuannya terhadap genre Ryodan. Setelah mempelajari Nen dari guru rahasianya, diketahui bahwa Kurapika termasuk ke dalam kategori Gugenka. Seperti yang kita ketahui, Gugenka mampu membuat suatu benda dengan menggunakan Nen mereka. Dan Kurapika akan memilih benda rantai sebagai senjata utama untuk merantai genre Ryodan di neraka. Setelah berhasil menguasai Nen dengan sempurna, Kurapika kembali kepada agen loker yang akan mengirimnya kepada sang majikan. Kurapika akan bekerja di bawah pengusaha besar, yaitu kolektor barang langka, di mana mereka adalah orang yang berpengaruh di York New City sekaligus mengoleksi bagian tubuh manusia. Kurapika memilih majikan tersebut demi mencapai tujuannya mencari genre Ryodan lalu mengumpulkan mantan suku Kurta yang sudah mereka curi. Singkatnya, Kurapika pun OTW ke tempat di mana ia akan diseleksi menjadi pengawal sang majikan. Setibanya di sana, ternyata ada beberapa orang yang juga akan dipekerjakan untuk menjadi seorang pengawal. Pada layar monitor diperlihatkan seorang pria yang akan menjadi majikan mereka. Pria tersebut memerintahkan kepada calon pengawal untuk mendapatkan salah satu dari beberapa barang langka yang mereka incar. Barang tersebut adalah seikat rambut dari artis terkenal Sarah, tangan kanan mumi dari makam Mesir, sisik dari kulit penjangkit litiosis, tengkorak manusia bertanduk satu, dan yang terakhir adalah mata merah dari suku Kurta. Ketika melihatnya, mata Kurapika berubah menjadi merah, mengingatkannya kepada dendam yang sedang ia tuju.
Masing-masing di antara mereka pun diperintahkan untuk mendapatkan salah satu dari beberapa barang langka tersebut. Namun sebelum itu, sang majikan ternyata ingin menguji mereka dengan sebuah pertempuran untuk mencari pengawal yang kuat. Dan kerusuhan pun dimulai. Sekelompok orang dengan kostum seperti ninja kemudian menyerang mereka. Sedikit terjadi pertarungan antara calon pekerja dan para ninja tersebut. Namun Kurapika tidak langsung membantai para ninja itu, melainkan ia menganalisisnya. Merasa perkiraannya sudah tepat, ia pun menyandra salah seorang pria di sana. Ternyata pria itulah yang mengendalikan para ninja tersebut. Para ninja itu sebenarnya merupakan nen yang dibentuk seperti seorang manusia. Karena pria yang disandra ini adalah seorang pengguna nen dengan tipe Sousa. Dan karena aksinya sudah ketahui, akhirnya pria itu pun mengaku bahwa ia bernama Tochino. Tochino merupakan seorang hunter yang bekerja di bawah majikan di tempat tersebut. Ia ditugaskan untuk menguji kelayakan calon pekerja yang akan menjadi pengawal sang majikan. Tidak hanya Tochino, di sana juga ada salah seorang penguji lain yang terjeduk oleh rantai dongsing milik Kurapika. Dongsing merupakan metode yang biasa digunakan untuk menentukan sumber besi atau air. Metode ini juga tidak jarang digunakan pada zaman kuno untuk meramal, dan tingkat keakuratannya sangatlah tinggi. Awalnya pria itu tidak mengaku bahwa ia seorang penguji. Namun tuduhan Kurapika diperkuat oleh argumen dari Senritsu, si wanita dengan kemampuan mendengar detak jantung targetnya. Tidak hanya mereka berdua yang ikut memojokkan, seorang pria dengan tipe Nengu Genka juga ikut memojokkannya. Ia merupakan calon pekerja yang kemudian menggunakan kemampuannya yang bernama Haiku. Siapa saja yang ditanya olehnya lalu berbohong, maka orang tersebut akan terbakar seketika. Dan karena takut terbakar oleh api jahanam, pria itu pun mengaku bahwa ia bernama Squala, seorang penguji. Squala kemudian mencabut kemampuannya yang sudah ditanamkan kepada para anjing penjaga untuk menghambat calon pekerja baru, yaitu mereka berempat. Dan karena hambatan dari para penguji sudah berhasil dibersihkan, mereka berempat pun kemudian mulai OTW untuk mencari barang langka yang sebelumnya sudah diperintahkan. Dalam perjalanan mencari barang langka tersebut, Kurapika terus meyakinkan diri untuk menuntaskan balas dendamnya yang tidak lain adalah memburu kelompok pencuri yang sudah membantai sukunya, yaitu genre Ryodan. Dan untuk mencapai tujuannya, ia harus segera menyelesaikan tugas tersebut dan ikut dalam acara pelelangan pada 1 September. Shin sedikit menyoroti Miluki, si anak mama yang berhasil membuktikan keaslian kopian dari memory card Grid Island dari Killua. Sesuai perjanjian, Miluki akan memberitahu link situs Hunter kepada sang adik. Karena itu sangat privasi, Miluki menggunakan burung kuntul untuk mengirim link tersebut kepada Killua. Dan tidak membutuhkan waktu lama, si burung kuntul pun akhirnya tiba di tempat Killua dan Gon yang sedang berlayar menuju ke York New City. Setelah mendapatkan link dari Miluki, mereka berdua yang pada akhirnya tiba di York New City kemudian mampir terlebih dahulu ke sebuah fasilitas internet atau warnet untuk menelusuri situs Hunter. Gon kemudian menggunakan lisensinya untuk memasuki situs tersebut. Untuk mencari informasi di dalamnya, mereka memerlukan biaya sebesar 20 juta. Dan setelah melakukan pembayaran, aura Nen pun muncul pada komputer yang memanipulasi tempat mereka sehingga terlihat seperti memasuki situs tersebut. Gon dan Killua kemudian menanyakan mengenai Grid Island. Sang pemberi informasi yang berwujud bartender pun mengatakan bahwa Grid Island merupakan game yang dibuat oleh sekelompok pengguna Nen. Dan tentunya mereka yang bisa memainkan game tersebut adalah seorang pengguna Nen juga. Grid Island disebut sebagai game legenda karena pemain akan memasuki game tersebut ketika memainkannya.
Game itu sangatlah nyata, sehingga kematian di dalam game akan berdampak di dunia nyata. Singkatnya, kalau mati di game juga bakal mati di dunia nyata. Bartender kemudian memberikan informasi tambahan bahwa mereka bisa mendapatkan Great Island dalam pelelangan besar di York New City dengan pembukaan harga sebesar 8,9 miliar. 89 億やっぱ上がってるよ Mendengar harga tersebut, kedua bocah pengangguran ini pun dibuat sangat terkejut. Setelah mendengar informasi dari situs Hunter, Gon dan Killua menjalankan rencana awal mereka dengan mencari duit. Mereka mulai melakukan bisnis online dengan menjual beberapa barang langka. Namun bukannya untung, mereka malah buntung karena ditipu oleh orang di situs ilegal. Sementara itu, Kurapika dan ketiga calon pekerja sudah mendapatkan barang langka yang sudah diperintahkan sebelumnya. Mereka menghadap sang ketua pengawal yang bernama Daljolen. Ia akan menjadi atasan atau majikan mereka berempat. Barang langka yang sudah mereka dapatkan adalah tidak lain seikat rambut Sarah yang merupakan seorang artis terkenal, tangan kanan mumi yang diambil langsung dari piramida Mesir, tengkorak manusia tanduk satu, dan juga kulit bersisik dari penderita ichthyosis. Dengan begitu, persyaratan mereka sudah terpenuhi untuk bekerja sebagai pengawal bos. Namun bos yang dimaksud bukanlah Daljo, melainkan seorang bocah perempuan berambut biru bernama Neon. Ia adalah anak dari pengusaha besar pengoleksi barang langka dan tubuh manusia. よろしくね新入りさんたち Mereka diperintahkan untuk mengawal Neon dalam perjalanan menuju ke kamar hotelnya di York New City. Sementara itu, kita diperlihatkan para anggota geng Ryodan yang akan melakukan pertemuan. Di antaranya adalah Pakunoda, Salnak, Pinks, Bonolenov, Kortopi, dan si manusia besar dengan kekuatan OP yaitu Ufogin. Ada beberapa orang lagi yang belum tiba dalam pertemuan tersebut. Nanti kita akan mengetahuinya. 慌てるなよウボフェイタン組が夜に到着するくそ、まだ半日もあるのかよ。町にでも聞いてくれ